Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang kita muliakan para guru, ustazat, Ustazah Aisyah dan semua para gurunya, para pengurus kajian kesayangan, adminah yang terus bersemangat ya mengajak orang tahajud. Pokoknya jangan kasih kendor ya. Hampir mendekati Ramadan kita makin gas insya Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat, sehingga pada pagi hari ini Allah bangunkan kita kembali setelah kita semua diwafatkan sementara dalam tidur kita. Sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman dengan sama-sama mengucapkan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari Selasa kemarin, eh, ada beberapa yang sudah masuk nisfu Sya'ban. Ada yang hari Rabu. Ya. Qadarullah saya nampaknya lupa di hari Selasa itu menyampaikan permohonan maaf kepada semua eh, pengurus, admina, para guru dan semua peserta kajian kesayangan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Allah, Allah, kalau nggak salah saya udah nyampein ya. Allah memperhatikan melihat hamba-hambanya ya pada malam nisfu Sya'ban. Li jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban ya. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Kemudian Allah ampuni kecuali dua, musyrik dan musyahin. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang diampuni. Tapi memang syaratnya dua ya. Tidak menyekutukan Allah dan tidak saling bermusuhan. Kalau barangkali ada sekecil apapun kebencian, permusuhan, dengki, maka mudah-mudahan semenjak nisfu Sya'ban kemarin kita sudah saling memaafkan dan menghilangkan kebencian sehingga insya Allah diampuni. Amin ya rabbal alamin. Karena eh, orang beriman itu kan menyikapi ayat-ayat tentang surga seolah-olah surga ada di depan mata. Menyikapi ayat-ayat tentang neraka seolah-olah neraka ada di depan mata. Jadi nggak cuek gitu. Nggak cuek terhadap berita dari langit ya, dari Allah dan Rasulullah. Maka ketika kita mendapatkan banyak sekali reminder dari berbagai grup misalnya WhatsApp atau Instagram dan seterusnya, atau bahkan para guru, para asatidz, para ustadzat eh, menyampaikan tentang bahwa Allah mengampuni semua orang di malam nisfu Sya'ban kecuali musyrik dan orang yang bermusuhan, maka kita jangan sampai ya cuek gitu. Ah, mau diampunin kek, mau enggak kek, ya terserah Allah, enggak gitu. Kita ini kan imannya masih iman apa pedagang ya. Jadi ya kita pingin Allah ampuni, bukannya kemudian kita merasa bahwa diri kita sudah level tertentu, nggak peduli diampuni atau enggak. Kita belum sampai level itu. Kita masih pingin ampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita masih pingin surga Allah, eh, nggak mau masuk neraka gitu. Jadi saling bermaafan ya. Buka hati, berbesar hati untuk memaafkan kesalahan orang lain. Baik, pada pertemuan hari Selasa lalu kita sudah memperjelas tentang
syarah ya, penjelasan dari hadis yang ke-9 khususnya pada sabda Rasulullah SAW, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang maka jauhi. Eh, Artinya eh, kemarin kita telah apa membahas jangan sampai eh, larangan itu dijauhinya setengah-setengah ya. Dalam hadis Rasulullah SAW, mana haitukum anhu fajtanibuhu, apa yang aku larang jauhi sepenuhnya. Itu karena memang ya eh, menjauhi larangan itu sejujurnya lebih berat, sejujurnya lebih berat. Maka Rasul betul-betul menegaskan dari awal tuh jauhin sepenuhnya. Jadi totali gitu. Karena ada orang yang nggak sungguh-sungguh menjauhi larangan, nanti dia akan STMJ. Kalau kata kita STMJ itu, sholat terus maksiat jalan. Melaksanakan perintah tapi maksiatnya terus saja dilanjutin. Nah, karena nggak kuat tuh prinsip menjauhi larangannya. Makanya kata Rasulullah, fajtanibu. Nggak ada Rasulullah mengatakan apa yang aku larang, maka eh, jauhi semampunya. Enggak. Akan tapi jauhi. Total gitu jauhi. Nah, sekali lagi saya ulangi bahwa tentang larangan itu ada dua. Kuat larangannya haram. Artinya setelah larangan disusul ya dengan apa namanya hukuman-hukuman. Nah ini haram. Kalau larangannya tidak disertai hukuman maka makruh gitu. Nah, seperti misalnya makan bawang, makan jengkol, pete, atau mungkin durian gitu kan. Masuk ke masjid orang eh, terdampak aroma baunya gitu. Maka nggak ada konsekuensi hukuman. Barang siapa makan bawang akan masuk neraka, nggak ada. Yang makan jengkol akan dijebloskan ke neraka sakor, enggak. Jadi itu makruh ya, makruh. Ya. Nah, sekarang kita masuk insya Allah dalam penjelasan sabda Rasulullah SAW dari lanjutan mana haitukum anhu fajtanibuhu. Kemudian beliau lanjutkan, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan, maka laksanakanlah semampu kalian. Nah, ini bermasalah kalau kita hanya mengandalkan teks, artinya terjemah saja, bermasalah gitu. Karena terjemah rata-rata mengartikannya apa yang aku perintahkan, laksanakan semampu kalian. Semampu kalian itu relatif. Orang-orang itu menentukan mampu nggak mampunya sesuai dengan kadang-kadang standarnya sendiri-sendiri, bukan standar syariat. Contohnya apa? Orang yang melaksanakan sholat 5 waktu itu maghrib saja. Kita nanya, Pak, kalau saya perhatiin kayaknya kelihatannya maghrib doang ini sholat fardunya. Ya, saya baru mampu maghrib aja. Nah, katanya begitu ya. Jadi asar nggak kelihatan, zuhur nggak kelihatan gitu. Kan kalau laki-laki tuh ya mudah aja melihat ikhwah, ikhwan yang lainnya, bapak-bapak atau syabab yang udah balik gitu ya. Kok nggak kelihatan di masjid ya? Artinya jadi ukuran gitu kan. Nah, kita tanya, Pak, kayaknya cuma ngelihat maghrib aja nih sholat. Subuhnya nggak kelihatan. Jawabannya karena saya mampunya baru maghrib aja. Oh gitu. Eh, ya sholat 5 waktu. Kita jalanin semua. Terus dia jawab, lah kan kata Rasulullah semampunya. Nah, ini ternyata modalnya adalah terjemahan kan. Mastata'tum katanya. Semampunya. Jadi saya laksanain semampunya. Nah, ini bermasalah.
ya. Nanti Ramadan kita melihat ada orang dewasa di mana kita tahu kewajiban puasa dari sejak azan subuh sampai kemudian berbuka ketika azan maghrib. Ternyata ba'da zuhur kita lihat dia udah menikmati es kelapa. Pak nggak puasa Pak? Saya mampunya cuma sampai zuhur aja nih. Loh, kok sampai zuhur? Ya kan semampunya. Ini kan bermasalah ya. Karena dia modalnya terjemahan. Saya baca hadisnya kok. Kata Rasulullah, laksanakan perintah semampunya. Saya mampunya cuma sampai zuhur. Nah, ini standarnya dia. Hati-hati melaksanakan kewajiban sesuai dengan eh, pemahaman kita ternyata keliru gitu kan. Semampunya diartikan ya betul-betul yang dimampu bukan sesuai dengan standar syariat. Misalnya maaf, maaf tentang jilbab. Kita kemudian melihat ada teman-teman, saudari-saudari yang menggunakan apa ya kalau di sini biasa pemandangannya itu eh, ya di minimarket ya kan supermarket ada orang apa kasirnya ya misalnya menggunakan lengan pendek kemudian berjilbab kan begitu ya atau di pom bensin ya SPBU sama lengan pendek kemudian pakai jilbab. Nah, lalu kalau di kampung-kampung itu ibu-ibu beli sayur pakai daster ya sebetis tuh dasternya kemudian berjilbab gitu. Nah, kita tanya, Bu, ini eh, nggak pakai kaos kaki misalnya gitu ya. Bu, ini nggak pakai apa? Manset ya, yang sampai pergelangan tangan gitu. Iya Pak, saya baru mampu segini gitu. Karena baru mulai berjilbab, misalnya gitu ya, perintah jilbab itu. Nah, ini kan bermasalah pemahamannya. Artinya ketika hanya mengetahui mastatoktum dari terjemahan saja, maka dia akan memahami semampunya saja. Semampunya standar dia cuma seperti itu. Padahal yang Rasulullah maksudkan adalah sesuai dengan standar syariat. Nah ini penting, baca syarah ya, baca penjelasan. Hadirin majelis, tanya guru yang ngerti ya, dengarkan simak ngaji, 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 talaki gitu. Jadi nggak bisa tuh makanya ada istilah atau perkataan para ulama man la syaikhun lahu fa syaikhuhu syaiton kan gitu. Di apa siapa yang belajar tanpa guru maka gurunya syaiton gitu. Nah itu maksudnya syaiton adalah dia mengamalkan sesuai dengan kemauannya. Kadang-kadang nanti dipengaruhi dengan hawa nafsunya, seleranya kan begitu. Nah ini tidak dibenarkan. Yang benar adalah baca penjelasannya para ulama, apa yang ulama tulis di situ. Makanya saya selalu eh, menyampaikan bahwa ini yang kita baca adalah penjelasan dari kitab Arba'in. Ini yang kita baca adalah penjelasan dari kitab Asyama'il Al-Muhammadiyah. Ini adalah penjelasan atau tafsir dari misalnya Sofwatut Tafasir yang saya baca Ibnu Katsir gitu. Bukan selera saya. Makanya saya bilang, kalau kita menghadiri kajian kemudian guru atau pembaca atau pematerinya hanya membaca hadis tidak merujuk pada buku penjelasan, buku syarah, bisa jadi ya sebagian penjelasannya, sebagian pendapatnya itu berdasarkan kecenderungan sendiri-sendiri sesuai dengan kecenderungan pematerinya. Ada misalnya pematerinya eh, kental sekali, fanatik ormas misalnya. Jadi baca hadis mestinya pemahamannya A, kemudian dia giring ke penguatan ormasnya misalnya. Ada nanti kita perhatikan yang misalnya condong untuk menggiring orang lain atau jemaahnya ke partai misalnya. Sehingga yang dibaca hadis harusnya penjelasannya seperti ini dan ini dia giring untuk kemudian menguatkan partainya. Kan seperti itu. Nah, ini bisa
bermasalah gitu. Maka yang paling aman adalah merujuk kitab penjelasan para ulama gitu. Nah, bagaimana mas tatoktum ya? Eh, wa ma amartukum bisyai fa'tu minhu mastata'tum. Mastata'tum bagaimana penjelasannya? Jadi mastata'tum itu adalah sesuai dengan kemampuan yang menurut ya beban hukum syariat benar gitu. Bukan sesuai dengan kemampuan masing-masing, bukan. Tapi bagaimana standar syariat menentukan satu amalan, satu perintah, maka ikuti itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini contohnya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang dengan beban yang dia tidak mampu. Artinya ketika ada orang yang sholat, dia kakinya keseleo, ya kalau nanti ruku ketarik ototnya sakit, kemudian apalagi ketika duduk, ya sujud, wah itu sakit luar biasa, maka boleh duduk, ya nggak bisa berdiri gitu. Yang duduk misalnya pinggangnya kecentit, ya atau eh, mungkin udah lumpuh, cuma bisa berbaring, maka boleh berbaring gitu. Jangan menentukan sendiri, gitu kan? Ah, saya pengennya duduk aja, karena saya mampunya duduk lagi capek nih habis main futsal, lu nggak bisa, gitu. Nah, apalagi wudhu, ada bagian-bagian tubuh yang menurut dokter, tabib misalnya, nggak boleh kena air, maka dia eh, nggak berwudhu, ya, hanya boleh tayamum. Nah, ketika tayamum, nah ini adalah standar agama. Oh, alternatif dari wudhu kalau ada kondisi tertentu atau misalnya kehabisan air eh, dalam satu kondisi kita nggak menemukan air maka boleh bertayamum seperti itu. Nah, ketika selesai tayamum dia bilang begini, ya alhamdulillah sih kita bisa sholat. Cuma saya sedih. Kenapa? eh Kayaknya rasanya kurang sempurna gitu. Biasanya berwudu ini jadi tayamum gitu. Ada yang kurang. Nah, ini perasaan. Agama bukan berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan dalil. Apa kata Allah, apa kata Rasulullah. Jangan katakan kita, aduh saya nggak enak nih karena cuma tayamum nih nggak berwudu. Lah, karena ada kondisi tertentu ya nggak boleh berwudu, maka kita tayamum. Karena kehabisan air ya nggak nemu air ya maka kita tayamum. Lah itu syariatnya, itu standar syariatnya dibolehkan. Artinya kita eh, tidak kemudian mengatakan ah, saya mah enaknya pakai air aja. Lo nggak bisa orang nggak ada air, orang nggak boleh kena air kan gitu kan? Maka tayamum gitu. Jadi bukan ukuran perasaan untuk menjalankan agama ini, yaitu berdasarkan dalilnya seperti apa, penjelasannya seperti apa gitu. Nah, eh, kalau larangannya kuat, artinya ketika maaf, kalau perintahnya itu kuat, artinya ketika kita melanggar perintah itu maka wajib hukumnya. Ya, kalau perintahnya tidak disertai dengan hukuman jika meninggalkannya maka dia sunnah, ya, sunnah. Contohnya sholat fardu. Ya, masalakakum fi sakor, kata Allah, apa yang menyebabkan kalian itu masuk ke neraka sakor? Lam naku minal musallin. Kami ketika di dunia nggak sholat kan gitu ya. Artinya udah ada ancaman ketika meninggalkan sholat fardu maka siap-siap neraka sakor. Itu kan kuat berarti. Ya, maka yang seperti ini wajib gitu. Dulu ketika eh, melihat ada kaum muslimin yang enggan berzakat, apa kata Abu Bakar? Aku akan perangi mereka yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi nggak mau, ya, malas mengeluarkan zakat. Berarti kan
Zakat itu sampai Abu Bakar As-Siddiq yang lembut, yang pendiam gitu kan, sampai angkat bicara, aku akan perangi orang yang nggak mau berzakat. Berarti kan kencang itu. Nah, hal-hal yang seperti ini ada ancaman keras, dia wajib. Nah, tapi kalau tidak ada ancaman ketika meninggalkannya, artinya kalaupun kita tidak melakukan, tidak berdosa, maka dia sunnah, ya, sunnah. Dilakukan kita dapat pahala karena melaksanakan perintah, ya walaupun bukan yang wajib tadi ya, berpahala. Oh ini sunnah. Tapi kalau ditinggalkan tidak berdosa. Cuma eh, yang umum sekali dipahami bahwa sunnah itu adalah dilakukan mendapatkan pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa gitu kan ya, tidak berdosa. Nah, ada motivasi dari guru-guru kami bahwa ayo kita eh, jadikan sunnah ini lebih kita kejar sehingga dapat pahala terus gitu. Akhirnya definisinya begini. Sunnah itu dilakukan mendapatkan pahala, tidak dilakukan rugi. Nah, jadinya kita termotivasi ya untuk melaksanakan sunnah gitu. Kan sayang kalau nggak dapat pahala, rugi kan berarti kan. Nah, meskipun memang tidak berdosa gitu, tapi kan rugi nggak dapat pahala. Jadi kita termotivasi. Oh, walaupun sunnah, ayo deh Bismillah deh kita laksanakan gitu. Sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi ini penting untuk kemudian berkomitmen ya, berkomitmen melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jangan kemudian kita seperti kaum terdahulu yang kata Rasulullah SAW, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum ya kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sungguh kaum terdahulu itu Allah Subhanahu wa taala binasakan karena banyak bertanya, tidak ada niat mengamalkan. Ya, kata eh, Nabi Musa kepada kaumnya, eh, Allah itu memerintahkan kalian untuk apa? Untuk menyembelih ya sapi di apa namanya? Innallah ya'murukum an tadzbahu baqarah. Surat Al-Baqarah ini. Kemudian mereka bertanya-tanya kepo. Eh, Baqarah Musa. Iya, Baqarah. Coba tanya Tuhanmu. Ma launuha? Warnanya apa? Terus dijelasin. Warnanya kuning. Ya. Yang kalau kita lihat dapat menyenangkan perasaan kita. Enak mata ngelihatnya. Oke. Coba tanya lagi Tuhanmu. Dia eh, sapi yang apa namanya betina atau jantan atau seperti apa? Ya. Maka eh, eh, apa? Faridu wala bikr. Ya. Faridu wala wala bikr. Kata Nabi Musa, no, dia tidak apa namanya tidak belum kawin ya, tidak juga apa namanya tua gitu, belum tua, belum juga atau pertengahan lah, kita sebut pertengahan. Oke, kata Bani Israel. Kemudian apalagi? Nanya, 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 tapi ternyata tidak menyembelih sapinya. Nah ini banyak bertanya, tidak ada keinginan untuk mengamalkan. Nah, akhirnya begini, harusnya ketika turun perintah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi, nggak pusing lagi sembelih kan gitu ya. Tapi karena banyak pertanyaan sehingga jadi syariat kalau dijawab para nabi. Kuning, tidak tua, tidak terlalu muda, kemudian macam-macam. Jadi banyak syaratnya. Kan susah nyari sapi yang seperti itu. Nah, karena banyak syaratnya akhirnya kebanyakan syarat.
Bingung nih sapinya. Ujung-ujungnya nggak menyembelih. Nah, inilah kata Rasulullah SAW yang kemudian dulu kaum terdahulu itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena pertanyaannya itu bukan niat untuk mengamalkan syariat, tapi untuk mendebat para nabi, ya. Atau ingin kepo tanpa ada sedikit pun niat mengamalkan. Udah nanya banyak, dikasih jawaban yang kemudian jadi syaratnya, syarat dan syariatnya, pas menerima jawaban-jawaban itu, syaratnya banyak, nggak mau. Sama kayak kita, Ustadz misalnya, gimana sih cara membasuh rambut atau kepala? Katanya saya pernah dengar harus semuanya wudhu. Saya juga pernah mendengar katanya cukup 3 helai, gitu ya. Dijelaskan sama gurunya. Oh iya, mazhab Syafi'i memang cukup 3 helai, ya. Nah, kemudian mazhab Hambali misalnya ditarik ke belakang, ya, tarik lagi ke depan. Mazhab Hanafi harus di sela-sela rambut, ya, harus sampai diselak-selak itu ya rambutnya. Biar semuanya mengalir air, terkena air gitu. Oke. Oh gitu. Repot juga ya. Eh, Banyak caranya. Terus kita yang mana ngelaksanainnya? Kalau kita pilih yang 3 helai, emang betul-betul 3 helai. Ya Allah, ini pertanyaannya banyak, tapi sebetulnya ternyata pas dicek nggak sholat. Lah, kemarin nanya banyak kalau ngaji, tapi dia nggak sholat. Nah, ini yang dimaksud dalam hadis ini. Banyak bertanya, tidak ada niat mengamalkan. Nah, kalau kita bicara misalnya, oh, udah laksanain seperti mazhab Syafi'i, cukup 3 helai, nggak apa-apa. Masa ya kita hitung 3 helai? Kan nggak mungkin juga. Artinya ini ada pilihan-pilihan. Mazhab-mazhab dalam fikih seperti itu. Sehingga maksudnya adalah kemudahan. Mana yang mudah, ya, maka kita cek di mazhab ini bagaimana kita jalankan gitu. Tapi dalam kondisi tertentu mesti begini begitu, maka sesuaikan dengan memang ketentuan dalam syariatnya gitu. Atau apalagi misalnya, eh Ustadz, ini kalau kita sholat ya, kan katanya ada istilah jahar atau hamas. Ya, itu jaharnya kayak gimana ya? Kedengarannya tuh ya. Volumenya seberapa volumenya? Ya, ini kan detail banget itu ya. Apakah kenceng kedengeran sampai 10 baris? Atau kalau kita jahar 3 baris? Misalnya seperti itu ya. Banyak nanyanya, kemudian pas dicek waktu sholat, nggak kelihatan sholat. Lah, ini si bapak kemarin waktu taklim nanya banyak. Pas sholat nggak muncul ya. Mau jahar, mau sir sholatnya. Ya, jahar itu yang apa namanya terdengar orang, ya, kalau kita menyampaikan. Kalau sir itu cukup terdengar telinga sendiri. Nanti mudah-mudahan kita bahas tuh ya daurah fikih sholat ya. Insya Allah di awal Ramadan ya, bersama kajian kesayangan. Nah, intinya adalah ketika nanya ini dan itu, tapi ujung-ujungnya nggak sholat. Nah, ini yang bermasalah nih. Sehingga kata Rasulullah, dulu juga begitu. Kaum terdahulu, Nabi Musa ditanya kepo, tapi ternyata nggak dilaksanain perintah Allah. Nah, ini yang kata Rasulullah, hati-hati banyak bertanya, tapi kita nggak mau mengamalkan. Cuma bahkan ada yang memang niat bertanya itu untuk menjatuhkan guru, nggak boleh gitu. Di majelis A gitu dapat keterangan ini, kemudian dia ngaji di majelis B, terus ada perbedaan sedikit, bertanyanya bukan betul-betul nyari apa namanya penjelasan yang detail, tapi oh, kayaknya salah nih. Saya dapat di A begini, kok di guru yang B begini. Udah saya tanya, maksud mendebat guru. Nah ini nggak boleh nih, adab nggak boleh.
Nah, inilah barangkali yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini tentang mastata'tum dalam semampu kalian dalam melaksanakan perintah. Dan apa maksudnya mastata'tum di situ? Yaitu sekuat tenaga melaksanakan perintah atau kewajiban-kewajiban dan sunnah kita ikhtiarkan untuk terus eh, memenuhi sunnah-sunnah sehingga dapat pahala yang wajib ataupun sunnah. Dan juga kalau kita memang eh, apa namanya sudah mendapatkan ada satu perintah, satu kewajiban, maka laksanakan, ya, dan niatkan mengamalkan langsung. Jangan terlalu banyak bertanyanya kemudian kita pusing sendiri, lama-lama malah sendiri ngelaksanain ya. Sehingga Allah murka. Wallahu a'lam bissawab. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu ridhomu, surgamu. Kami mohon ampunan, jauhkan kami dari murkamu dan nerakamu ya Allah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang nyaman, betah menyimak kebaikan-kebaikan, wejangan, nasihat, ilmu daripada guru kami, dan pilihlah kami untuk mengamalkan ilmu yang telah kami dapatkan. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ampuni kami dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami dari dulu hingga saat ini. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk melaksanakan semua kewajiban-Mu ya Allah. Berikan kami juga kekuatan untuk menjauhi larangan-larangan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.